Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Pastiadiono dengan NIM 0532700152, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mencoba eh, menjawab tugas 2 mata kuliah basis data. Berikut adalah contoh kasus untuk tugas 2. Berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD, di atas silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SEM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien underscore dokter, daftar, dokter underscore admin, dan rincian atribut yang sesuai. Di sini dapat kita lihat ada 6 entitas, yaitu ada 6 entitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan berbagai macam atribut pada entitas masing-masing. Pertama kita langsung saja ya buka aplikasi SEM-nya. Pada modul apa aja kita klik start, pada modul MySQL kita klik start, setelah hijau kita klik admin. Pertama-tama kita di sini klik new, masukkan nama database-nya. Tadi saya sempat coba-coba, kita masukkan database-nya hospital aja ya, hospital. Lalu pada database hospital ini kita buat tabel dan mengacu pada soal. Pertama yang akan saya buat adalah tabel dokter. Dokter ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut. Pertama kita beri nama dokter, number of column-nya ada 7 ya tadi, create. Lalu kita masukkan yang pertama itu adalah ID dokter. ID dokter ini sebagai primary key dengan tipe data integer, yang kita atur 11, indeksnya kita set primary, kita klik go, auto incrementnya kita centang, kemudian tulis ID dokter, nama dokter, tipe datanya varchar 255, lainnya ya karena kan nama panjang ya biasanya. Kemudian setelah nama dokter adalah tanggal lahir. Tanggal lahirnya kita set date. Kemudian alamat dokter, datanya varchar, alamat dokternya 255, nama dokter 255 kepanjangan kali ya, 100 saja. Kemudian isi 0 HP kita isi 15 lainnya. Setelah nomor HP ada spesialis dan waktu kerja. Spesialis statusnya dan waktu kerja. Oke, setelah itu kita klik save dan kita kerjakan untuk entitas yang lainnya. Di sini ada 5 lagi sisanya, kemungkinan akan saya percepat ya. Klik new, masukkan, saya mau isi pasien dulu. Pasien itu ada ID pasien, set primary key, kemudian dari pasien, nama pasien, jenis kelamin pasien,
jenis kelamin, data varchar, jenis kelamin itu kita setnya 1, karena biasanya eh, kan kalau laki-laki itu L, perempuan itu P, atau bisa pakai ecung, tapi harus kita atur dulu laki-laki dan perempuannya di value. Kemudian alamat ini 295 save. Setelah itu administrator, ya, administrator ada apa aja? Ada ID admin, waktu jaga, dan nama admin. ID admin kita set sebagai primary key-nya, nama admin, dan waktu jaga. Klik new lagi. Selanjutnya kita isi kolom tabel daftar, entitas daftar ya. Daftar itu atributnya ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien. ID daftar data integer, ID pasien data integer, dan ID admin. Itu juga integer, kita klik save. Tambah lagi untuk tabel dokter admin. Ada apa aja atributnya? Ada ID data, kita set sebagai primary key. Kemudian ada ID admin dan ID dokter. Ada ID admin dan ada ID dokter. Klik save. Yang terakhir adalah entitas pasien dokter. Pasien dokter. Ada apa aja atributnya? Ada ID dokter, ID pasien, ini set sebagai primary key, ID dokter, ID pasien, ID dokter, pasien, periksa dan reset. Waktu periksa datanya date time, kita tambah lagi satu kolom. Untuk reset itu datanya varchar 255. Kita klik save. Setelah itu kita akan menentukan foreign key-nya ya, foreign key dari setiap ID yang ada pada masing-masing entitas. Kita cek dulu di sini tidak ada, cuma ada ID admin, di daftar ada. Ini kita set sebagai foreign key dengan cara klik more, lalu klik index, oke. Kemudian klik index lagi, oke. Nah, setelah kita set semua, kita klik dari database-nya, kemudian ke designer, kita atur-atur dulu supaya rapi. Dokter,
dokter admin, susah banget dikliknya. Dokter admin, pasien dokter, administrator, daftar, dan pasien. Jangan lupa kita save dulu ya. Hospital 1. Oke, setelah di save, baru kita tentukan relasi dari masing-masing entitas ini ya, dengan cara klik create relation. Pertama, ID dokter ke ID dokter pada tabel dokter admin. Kita set on delete cascade dan on update-nya juga cascade. Klik OK. Kemudian ID dokter ke ID dokter di tabel pasien dokter. Sama juga cascade. Kemudian di tabel administrator, ID admin ke ID admin pada tabel dokter admin. Dan selanjutnya sama seperti itu untuk ID pasien ke ID pasien, ID admin ke ID admin, ID pasien ke ID pasien. Oke, setelah ini kita akan mencoba memasukkan nama pasien ya dengan cara insert. Di sini coba kita masukkan 201 untuk ID pasien, nama pasiennya kita J. Just. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Semarang. Kemudian yang kedua 202, masukkan namanya Susi Susanti, jenis kelamin perempuan, alamatnya kita set di Yogyakarta. Tambah lagi ya untuk barisnya, sebentar, tambah lagi 203 Tom Hayo, laki-laki, alamatnya di Bandung. Kemudian yang terakhir 204, nama pasiennya Siva Haju, jenis kelamin perempuan, Jakarta. Kita klik go. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 pasien yang kita masukkan di database. Sekarang untuk kita tes database kita, kembali lagi ke sini, sum control panel, kita klik terminal. Setelah muncul pop-up-nya, kita ketikkan MySQL setelah itu kita show database untuk melihat database yang ada. Database ya, salah ketik lagi.
Hospital, Information SAM, MySQL, Performance SAM, dan PHP MyAdmin. Kita pilih yang hospital. Sudah, terus kita lihat tabelnya ada apa aja. Coba kita tampilkan tabel nama pasien, kemudian alamat, jenis kelamin dari tabel pasien, di mana jenis kelaminnya laki-laki. Ya, seperti ini. Sudah berhasil ya database yang telah kita buat. Cukup sekian tugas 2 yang saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.